Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau kapanpun teman-teman membuka video ini. Kali ini pada pertemuan ke-6 kita akan membahas kreativitas di dalam bisnis. Inovasi di dalam bisnis. Inovasi di dalam bisnis itu apa? Inovasi di dalam bisnis itu adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda, atau memodifikasi, menambahkan, memberi pembeda dari karya satu dengan karya yang lain. Itu adalah salah satu bentuk dari inovasi. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan inovasi? Caranya adalah seorang pengusaha, seorang wirausahawan harus mengenali hubungan atau relasi dengan lingkungan, dengan alam. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Artinya komunikasi ini menjadi satu hal yang penting. Relationship ini menjadi satu hal yang penting. Bukan sekedar relationship dengan orang, tetapi juga dengan objek, dengan proses, dengan bahan, teknologi, dan orang itu sendiri. Untuk membantu kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar. Orang yang kreatif akan memiliki hubungan intuisi tertentu untuk mendapatkan pengembangan dan mengenali hubungan yang baru. Agar dapat berimajinasi yang inovatif, gunakanlah otak bagian kanan. Otak bagian kanan itu berperan untuk kreativitas. Banyak aktivitas berupa kreativitas menggunakan otak kanan. Sedangkan otak bagian kiri itu digunakan untuk bekerja. Proses kreatif yang inovatif itu meliputi pemikiran yang logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jadi, bila kita ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita tersebut. Dan yang paling penting, untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, maka kita harus selalu berpikir positif agar dapat menjadi orang yang sukses. Namun, ketika kita memiliki inovasi, kita berkreasi, kita memiliki kreativitas dalam bisnis, tentunya tidak lepas dari apa yang namanya risiko bisnis. Risiko bisnis ini adalah ketidaksesuaian antara rencana dan hasil, yang ujungnya membuahkan kerugian secara finansial, walaupun reputasi buat perusahaan atau usaha yang sedang dijalani. Jadi, ketidaksesuaian antara rencana dan hasil yang ujungnya membuahkan kerugian secara finansial maupun reputasi bagi perusahaan atau usaha yang sedang dijalani itu adalah bagian dari risiko bisnis. Itu adalah risiko bisnis. Nah, risiko di dalam bisnis itu apa saja? Risiko di dalam bisnis itu yang pertama adalah kerugian. Risiko yang kedua adalah persaingan ketat. Risiko yang ketiga adalah kondisi pasar yang tidak stabil. Risiko yang keempat adalah butuh kerja keras dan tidak mudah menyerah. Jadi risiko itu bukan sekedar kerugian saja, tetapi ada persaingan yang ketat, kondisi pasar yang tidak stabil, maupun kebutuhan kerja keras untuk dapat meraih sukses. Tidak mudah menyerah. Tiga faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpastian. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi, economic uncertainty cause. Yang kedua adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, nature uncertainty cause.
Faktor yang berikutnya adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Human uncertainty cause. Nah, ini adalah contoh usaha dengan risiko kecil. Usaha yang mengandung risiko kecil itu adalah usaha yang bentuk dan permodalannya kecil. Dengan dikeluarkannya modal kecil, otomatis risiko yang kerugian yang dihasilkan adalah kecil pula. Lagi pula, usaha yang memerlukan modal besar tentunya risikonya juga besar. Bidang jasa, bidang rumah atau usaha rumahan atau biasa kita kenal dengan home industry dapat digolongkan usaha dengan risiko yang kecil. Contoh usaha dengan risiko kecil. Contoh-contoh usaha dengan risiko kecil antara lain jasa kurir, bimbingan belajar, jasa cuci pakaian, atau jasa pengetikan. Anda tidak membutuhkan modal yang sangat besar untuk membuka usaha yang bergerak di bidang jasa, serta sangat kecil kemungkinan untuk merugi. Karena modal yang Anda keluarkan itu tidak terlalu besar. Contoh bisnis yang inovatif itu apa? Ada Gojek, ada Grab, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee. Terima kasih.